والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di dalam surat Al-Furqan, Allah SWT menceritakan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah. Allah sebutkan di antara ucapan mereka di dalam doa mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka mengatakan, yaitu di dalam doa mereka ketika mereka meminta kepada Allah, apa yang mereka minta? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, hab lana, berikan kepada kami. Mereka bertawassul dengan menyebutkan nama Allah Ar-Rabb, karena dialah yang telah menciptakan, dialah yang telah memberikan rezeki, dialah yang telah mengatur alam semesta ini. Kemudian mengatakan hablana, berikan kepada kami ya Allah, karena Allah SWT dialah Al-Wahhab, dialah yang maha pemberi, dialah yang maha kaya, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang mereka minta? Hablana, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami, yaitu kami dan juga saudara-saudara kami. Mereka tidak hanya mendoakan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga mendoakan untuk orang lain dengan mengatakan Rabbana hablana, berikan kepada kami ya Allah, min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, berikan kepada kami di antara istri-istri kami dan di antara anak keturunan kami sebagai penyujuk mata bagi kami. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan azwaj di sini bukan hanya istri saja, tapi masuk di dalamnya aqran, yaitu teman-teman, masuk di dalamnya ashab, saudara-saudara atau para sahabat. Maka ini adalah permohonan dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Mereka meminta kepada Allah SWT, diberikan oleh Allah SWT di antara istri-istri mereka, diberikan istri-istri sebagai penyejuk mata. Demikian pula para sahabat yang menyejukkan mata mereka. Demikian pula mereka meminta wa dzurriyyatina, meminta kepada Allah supaya Allah SWT menjadikan anak keturunan mereka ini juga sebagai penyejuk mata. Dan anak keturunan itu masuk di dalamnya anak kita secara langsung, dan masuk di dalamnya cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Mereka adalah dzurriyyah kita, mereka adalah anak keturunan kita. Meminta kepada Allah supaya Allah SWT menjadikan mereka-mereka tersebut sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Tahukah kita apa yang dimaksud sebagai penyejuk mata di sini? Kalau kita membaca ucapan para salaf ketika mereka menafsirkan ayat yang mulia ini, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang menjadikan sejuk mata seorang muslim dan juga seorang muslimah, tidak ada sesuatu yang menyejukkan mata seorang hamba Allah kecuali ketika dia melihat istrinya, anaknya, cucunya, saudaranya, para sahabatnya dalam keadaan mereka taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dalam keadaan mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
sejuk mata mereka dan tentram hati mereka, dan gembira ketika mereka melihat adiknya, kakaknya, bapak dan juga ibunya dalam keadaan mereka mau mempelajari agama Allah. Dan gembira mereka ketika melihat saudaranya dalam keadaan mereka mau mengamalkan sunnah, mau mempelajari tentang tauhid. Maka inilah yang menyejukkan mata seorang hamba Allah. Sehingga ketika dia mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, di dalamnya ada permintaan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjadikan matanya sejuk dengan melihat saudara-saudara mereka, melihat anak keturunannya mereka dalam keadaan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah doa yang sangat agung. Berarti di situ ada ungkapan permintaan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anak keturunannya. Ini menunjukkan tentang bagaimana ibadur rahman, mereka tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki perhatian dengan keluarga. Bukan hanya mereka memberikan nafkah dan memperhatikan tentang masalah rezeki bagi keluarganya, tapi lebih penting daripada itu mereka meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Sehingga sejuk matanya ketika melihat istrinya, anaknya, keluarganya dalam keadaan mereka bersama menempuh jalan Allah SWT. Kemudian setelahnya mereka mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa yang agung diucapkan oleh ibadur rahman ketika mereka mengatakan dan mereka mendoakan untuk keluarganya, tidak lupa mereka mendoakan untuk diri mereka sendiri, mengatakan ya Allah jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah, takut yang diiringi sebab dan juga usaha, yaitu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Orang yang meminta kepada Allah dijadikan sebagai imam orang-orang yang bertakwa, otomatis dia adalah orang yang bertakwa. Tidaklah dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kecuali dia adalah orang yang bertakwa. Berarti dia telah meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Linna lil muttaqina mafaza, dan bagi orang-orang yang bertakwa keberuntungan. Uiddat lil muttaqin, yang namanya surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, berarti dia meminta kepada Allah tingkatan yang paling tinggi, yaitu menjadi seorang imam, seorang yang dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi dicontoh dan diteladani oleh orang-orang yang bertakwa. Berarti otomatis dia meminta kepada Allah tingkatan yang tinggi dalam keimanan dan juga ketakwaan. Dan semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah doa yang sangat agung yang Allah SWT ajarkan kepada kita, dan inilah yang dibaca oleh ibadur rahman. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berdoa kepadanya dengan doa-doa yang berbarakah yang telah diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi kita SAW di dalam hadis-hadis beliau. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يقولون ربنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.